Pada tanggal 2 Februari tahun 2025, Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam Iran, membuat pengumuman yang sangat menarik perhatian dunia internasional, terutama di kawasan Timur Tengah. Nah, apa sebenarnya yang diumumkan oleh Salami ini? Ia menyampaikan jika Angkatan Laut IRGC telah berhasil menyimpan sistem rudal pesisir mereka di dalam terowongan bawah tanah yang diperkuat. Langkah ini menandai lompatan besar dalam perlindungan dan kesiapan operasional rudal-rudal Iran, yang merupakan salah satu komponen paling canggih dari arsenal militernya. Jika kita berpikir, apa yang menjadi tujuan utama Iran menyimpan rudal-rudal ini di bawah tanah? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, yaitu untuk melindungi rudal-rudal tersebut dari potensi serangan udara atau ancaman lainnya, sambil tetap memaksimalkan mereka siap dikerahkan dalam waktu singkat. Tapi mari kita lihat ini lebih dalam. Kenapa penyimpanan rudal di bawah tanah menjadi begitu penting? Nah, dalam era perang modern, perlindungan infrastruktur militer adalah kunci keberhasilan dalam mempertahankan kekuatan pertahanan suatu negara. Banyak negara saat ini menghadapi ancaman udara dari berbagai teknologi militer canggih seperti drone, pesawat tempur, atau bahkan rudal balistik. Jika rudal-rudal canggih ini dibiarkan di tempat terbuka atau di fasilitas yang mudah diakses, mereka bisa saja menjadi sasaran empuk bagi serangan musuh. Disinilah keunggulan penyimpanan bawah tanah. Fasilitas bawah tanah tidak hanya memberikan perlindungan dari serangan udara, tetapi juga menawarkan lapisan pertahanan tambahan dari serangan darat dan ancaman lainnya. Sehingga langkah Iran ini bukan hanya langkah defensif, tetapi juga memastikan jika kemampuan ofensif mereka tetap utuh dalam situasi genting. Sekarang, mungkin kalian bertanya-tanya, kapan sebenarnya Iran mulai membangun sistem pertahanan rudal bawah tanah ini? Untuk menjawabnya, mari kita telusuri sedikit sejarahnya. Iran bukanlah pendatang baru dalam dunia teknologi rudal. Program rudal Iran telah berkembang selama beberapa dekade, bahkan sejak perang Iran-Irak pada tahun 1980-an. Nah, pada saat itu, Iran menyadari pentingnya memiliki kekuatan rudal yang mumpuni setelah menyaksikan bagaimana negara-negara tetangga seperti Irak menggunakan rudal untuk menyerang kota-kota Iran. Sejak saat itu, Iran memulai proses panjang untuk memperkuat kemampuan rudalnya, dengan bantuan dari negara-negara lain seperti Korea Utara dan Rusia yang memberikan teknologi awal dalam pengembangan rudal mereka. Pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, Iran mulai memperluas program rudalnya secara signifikan. Mereka tidak hanya berfokus pada pengembangan rudal jarak pendek, tetapi juga mulai mengembangkan rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh. Salah satu pencapaian penting dalam program rudal mereka adalah pengembangan rudal balistik Shahab 3 yang memiliki jangkauan hingga 1.300 km. Rudal ini memungkinkan Iran untuk menargetkan musuh-musuhnya seperti Israel dari dalam wilayah mereka sendiri. Dengan pencapaian ini, Iran tidak lagi hanya bergantung pada angkatan udaranya yang relatif lemah, tetapi sekarang memiliki kemampuan serangan jarak jauh yang bisa diandalkan. Namun tentu saja, program rudal ini tidak berjalan tanpa tantangan. Selama bertahun-tahun, Iran menghadapi berbagai sanksi internasional yang bertujuan untuk membatasi kemampuan militernya. Sanksi-sanksi ini menghambat akses Iran ke teknologi luar negeri yang diperlukan untuk mengembangkan rudal-rudal yang lebih canggih. Namun, Iran tetap gigih dan berhasil mengembangkan teknologi rudal mereka secara mandiri, meskipun dalam kondisi sulit. Nah, perkembangan rudal bawah tanah ini bisa kita lihat sebagai langkah yang melanjutkan proses panjang penguatan militer Iran yang selalu beradaptasi dengan situasi dan tantangan yang dihadapinya. Lantas, mengapa penyimpanan bawah tanah begitu penting dalam dunia militer modern? Mari kita lihat dari sudut pandang taktis. Dalam peperangan modern, kemampuan untuk mempertahankan aset-aset strategis dari serangan udara menjadi semakin krusial. Rudal-rudal dan pesawat canggih yang mampu melintasi jarak jauh telah membuat infrastruktur militer darat lebih rentan terhadap serangan mendadak. Jika sebuah negara tidak memiliki perlindungan yang memadai, aset-aset militer seperti rudal balistik bisa dihancurkan sebelum sempat digunakan. Iran tampaknya sangat menyadari hal ini dengan menyimpan rudal mereka di fasilitas bawah tanah yang diperkuat. Mereka secara efektif meminimalisir resiko kerugian yang mungkin terjadi akibat serangan udara. Namun, lebih dari sekedar perlindungan, fasilitas bawah tanah ini menawarkan keuntungan tambahan. Pertama, mereka sulit dideteksi. Seberapa sering kita mendengar berita tentang fasilitas militer bawah tanah yang tiba-tiba muncul di berbagai tempat.
Ini karena keberadaan mereka seringkali disembunyikan dengan sangat baik melalui kamuflase alam maupun teknologi. Selain itu, penyimpanan bawah tanah memungkinkan rudal dan persenjataan lainnya untuk tetap terlindungi dari perubahan cuaca yang ekstrim yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja mereka. Dengan kata lain, rudal-rudal ini akan tetap siap digunakan kapan saja, terlepas dari cuaca atau kondisi di permukaan. Nah, kembali pada pengumuman Mayor Jenderal Salami pada tanggal 2 Februari kemarin. Ia mengungkapkan jika sistem rudal Iran kini telah memiliki jangkauan lebih dari 1000 km. Jika kita memikirkan sejenak, apa arti dari pernyataan ini? Ini berarti jika Iran sekarang memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan presisi tinggi dari jauh di dalam wilayahnya sendiri. Nah, seberapa pentingkah jangkauan ini dalam konteks strategi militer? Tentu saja jawabannya sangat penting. Jangkauan yang diperluas ini memberikan Iran fleksibilitas yang lebih besar dalam hal pertahanan dan serangan. Iran tidak lagi harus menempatkan aset-aset militernya dekat dengan perbatasan atau zona konflik. Sebaliknya, mereka bisa mengamankan rudal-rudal tersebut jauh di dalam negerinya, tapi sementara mereka tetap memiliki kemampuan untuk menyerang musuh dari kawasan. Ini tidak hanya membuat Iran lebih sulit untuk diserang, tapi juga menambah dimensi baru pada perhitungan strategis di kawasan tersebut. Misalnya, jangkauan ini memungkinkan Iran untuk menargetkan instalasi-instalasi militer di negara-negara tetangga yang dianggap sebagai ancaman, seperti misalnya Israel atau pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Arab. Lantas, apakah ini berarti Iran berencana untuk melancarkan serangan? Mungkin tidak secara langsung, tetapi kemampuan ini memberikan mereka alat tambahan dalam negosiasi diplomatik dan geopolitik. Ketika sebuah negara memiliki kekuatan militer yang signifikan, mereka seringkali dapat menggunakan ancaman implisit untuk mendapatkan keuntungan dalam diplomasi. Nah, dengan kemampuan rudal jarak jauh ini, Iran kini memiliki kartu as kuat yang dapat mereka mainkan dalam hubungan internasional mereka. Lantas, apa respon dari Israel? Tentu saja, Israel menjadi salah satu negara yang paling merasa terancam oleh perkembangan kemampuan rudal Iran. Bagaimana mungkin Israel tidak khawatir? Program rudal Iran telah lama menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Seiring dengan pengumuman dari Iran, jika mereka kini memiliki rudal dengan jangkauan lebih dari 1000 km, tentu saja Israel semakin waspada. Mengapa demikian? Karena dengan jangkauan tersebut, Iran kini dapat menargetkan hampir seluruh wilayah Israel dari dalam perbatasan mereka sendiri. Salah satu aspek paling mengkhawatirkan bagi Israel adalah kemampuan rudal Iran untuk menargetkan instalasi-instalasi militer penting mereka, seperti pangkalan udara, pelabuhan, atau bahkan situs militer. Seperti yang kita ketahui, Israel sangat bergantung pada keunggulan teknologi dan kemampuan militer mereka untuk menjaga keamanannya di kawasan. Namun dengan rudal-rudal presisi jarak jauh ini, Iran telah secara signifikan menambah tantangan yang harus dihadapi oleh Israel.